Memotivasi diri sendiri merupakan cara ampuh untuk menghadapi segala cobaan dalam hidup. Walaupun dalam keadaan sulit, kamu harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Dikarenakan ada fase dalam hidup kamu yang harus menerima hal-hal yang tidak kamu senangi. Disitulah kamu harus bisa memotivasi diri sendiri agar kamu memiliki kembali kekuatan untuk mencari jalan keluar pada kesulitan tersebut. Berikut adalah cara ampuh memotivasi diri sendiri agar kamu bisa tetap kuat ketika kesulitan itu datang. Yang pertama adalah jernihkan pikiran. Setiap orang pasti pernah mengalami kejenuhan yang dapat menghilangkan motivasi. Bisa jadi karena pekerjaanmu sehari-hari yang menyebabkan kamu jenuh, sehingga kamu akan merasa bosan terhadap apa yang dikerjakan. Jika itu kamu rasakan, jernihkan dahulu pikiranmu sejenak. Kamu dapat menghirup udara segar dan bersantai pada alam terbuka. Dengan begitu pikiran kamu bakal jernih dan kamu siap bekerja lagi. Yang kedua adalah hargai diri sendiri. Hargailah setiap pekerjaan yang telah kamu lakukan dengan baik, seperti datang tepat waktu. Dengan menghargai diri sendiri, kamu akan bisa fokus terhadap apa yang kamu kerjakan sesusah apapun itu. Cara itu ampuh untuk memotivasi dirimu. Yang ketiga adalah jangan berhenti mengejar mimpi. Dalam menjalani kehidupan, kamu harus bisa selalu menantang dirimu untuk dapat termotivasi. Jangan hentikan mimpimu ketika kamu berhasil meraih suatu impian. Teruslah mengejar mimpi yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Itu akan membuat dirimu selalu termotivasi dalam hidup. Yang keempat adalah konsisten. Tetap konsisten dan jangan mudah menyerah. Bila muncul tantangan di depan, lakukan apa yang kita bisa untuk mengatasi tantangan itu. Mulailah dari hal yang terkecil dulu. Bila masih kesulitan, cobalah mencari dorongan atau saran dari mereka yang sudah lebih berpengalaman. Yang kelima adalah lupakan masa lalu. Salah satu yang membuat kamu kehilangan motivasi adalah karena pernah mengalami masa lalu yang buruk. Jika hingga kini masa lalu itu masih membekas, kamu akan terbebani dengan perasaan yang negatif. Kamu harus benar-benar melupakan masa lalu tersebut agar dapat mencapai apa yang kamu cita-citakan. Yang keenam adalah senangi setiap usaha yang dilakukan. Pekerjaan yang kita senangi akan menimbulkan hasil yang maksimal karena kita melakukannya dengan tidak adanya keterpaksaan. Maka dari itu senangi setiap usaha yang dilakukan dan jadikan hal tersebut menjadi menarik bagi diri kita sendiri. Saat rasa jenuh menghampiri, lebih baik kita memecah proses monoton itu dan mengenalkan diri kita pada elemen yang menyenangkan. Saat bekerja, hal ini akan membuat diri menjadi lebih fokus dalam bekerja, membuat variasi dalam menghadapi berbagai hal yang ditemui setiap hari. Tiada yang mampu memberikan kesenangan bila tidak membiarkan diri merasa senang. Dengan kesenangan itu sendiri, bacaan dan tontonan bisa menjadi sumber inspirasi yang ampuh. Yang ketujuh adalah baca biografi orang sukses. Membaca biografi orang sukses merupakan salah satu cara kamu bisa belajar agar menjadi orang sukses. Bacalah buku-buku biografi tokoh yang kamu sukai. Dan catatlah poin-poin penting yang bisa kamu terapkan. Lakukanlah secara konsisten, karena hal ini akan mampu memotivasi dirimu lagi. Yang kedelapan adalah tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan dalam hidup dan lakukan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ingatlah, setiap langkah berani yang ditempuh akan semakin mendekatkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Setiap orang bisa membuat sebuah rencana dan prioritas dalam pikirannya. Satu hal yang pasti adalah bahwa rencana itu benar-benar dipahami dengan jelas prioritas yang ada saat membuat rencana tersebut.
Kejelasan tujuan itu akan membuat tubuh dan jiwa bekerja sama meraihnya, dan tidak mudah goyah melupakan motivasi sukses yang telah diungkapkan. Yang kesembilan adalah memotivasi diri dengan melihat peluang di setiap tantangan. Rahasia memotivasi diri yang kesembilan adalah melihat tantangan sebagai sebuah peluang. Setiap kita pastinya memiliki tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sebagai peluang yang dapat membuat kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Jika kita hanya mengeluh dan terus mengeluh, kita akan kehilangan kesempatan yang diberikan. Namun, ketika kita menghadapi tantangan dan mengambilnya sebagai sebuah peluang besar, kita mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita mungkin tidak tahu kapan peluang itu datang, bagaimana, atau seperti apa peluang itu. Tetapi ketika peluang itu datang, pastikan bahwa kita memiliki kesiapan diri yang kuat. Rangkullah tantangan yang rekan pembaca hadapi sehingga Anda akan siap menghadapinya. Yang ke-10 adalah memotivasi diri dengan melihat penderitaan sebagai hal normal. Rahasia memotivasi diri yang ke-10 adalah melihat penderitaan sebagai hal normal. Rasa sakit merupakan hal yang sebenarnya membangun kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Rasa sakit mungkin merupakan momen yang memalukan. Tetapi, percayalah bahwa itu merupakan pengalaman kita untuk belajar sekalipun itu merupakan sebuah kemunduran. Bagaimana kita dapat menggunakan kemunduran ini untuk memotivasi kita menjadi lebih sukses? Gunakanlah rasa sakit yang kita miliki sebagai pengalaman belajar dan batu loncatan menuju kesuksesan bisnis, karir, dan kehidupan kita. Yang ke-11 adalah memotivasi diri dengan mengambil tindakan. Rahasia memotivasi diri mengambil tindakan. Sesederhana apapun tindakan yang kita ambil, itu akan sangat memengaruhi kesuksesan kita. Seringkali kita menunggu saat yang tepat atau sampai memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk bertindak, tetapi, cobalah untuk bertindak. Dan jangan menunggu, tidak masalah jika nantinya Anda membuat kesalahan. Justru, kesalahan yang Anda lakukan akan membantu Anda untuk mengoreksi hal-hal mana saja yang tepat dan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dalam mencapai kesuksesan yang diinginkan. Jadi, jangan takut untuk berbuat salah, koreksi dan lakukan perbaikan. Yang ke-12 adalah tidak merasa malu. Ketika berada di posisi paling bawah setelah terjatuh, perasaan malu pasti akan muncul. Kamu jadi memikirkan pandangan orang lain terhadapmu, sehingga pada akhirnya kamu merasa malu dan minder. Kunci agar kamu bisa segera bangkit adalah tidak mudah merasa malu. Percayalah bahwa setiap orang pasti pernah terjatuh dan jangan biarkan rasa malumu itu menghambatmu untuk segera bangkit kembali. Yang ke-13 adalah istirahat sebentar dari rutinitas. Saatnya ambil waktu sejenak untuk memotivasi diri sendiri. Mungkin kamu perlu banyak waktu untuk merenung dan introspeksi diri. Jadi, tak ada salahnya jika beristirahat sebentar dari rutinitas sehari-hari. Rutinitas terkadang membuat batin dan fisik menjadi lelah sehingga kamu tidak sempat untuk memperbaiki mental diri sendiri. Cobalah untuk istirahat sejenak, agar kamu dapat membangkitkan perasaan yang sempat down dan bangkit kembali melanjutkan hidup. Yang ke-14 adalah menyusun kembali rencana selanjutnya. Rencana adalah suatu hal yang sangat penting untuk dibuat. Tanpa adanya rencana kamu tidak bakal memiliki pencapaian. Padahal, pencapaian merupakan sebuah harapan agar kamu bisa segera bangkit setelah terjatuh. Luangkan waktu untuk menyusun kembali rencana selanjutnya. Percayalah bahwa semua yang bersifat baik pasti akan berjalan dengan lancar. Jadi, kamu tak perlu cemas akan kegagalan rencana yang sudah kamu buat ini. Jika memang suatu saat gagal, jangan takut untuk mencobanya lagi.
Yang ke-15 adalah selalu bersyukur. Tanpa disadari, orang lebih sulit untuk bersyukur dan lebih mudah mengeluh. Padahal dengan bersyukur kamu jadi bisa belajar cara motivasi untuk diri sendiri. Saat kamu sedang berada di posisi paling bawah, lihatlah di sekelilingmu karena masih banyak orang tidak lebih beruntung dari kamu. Yang ke-16 adalah jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Kegagalan merupakan hal yang biasa. Bahkan, ketika kamu terjatuh sekali, buatlah pengalamanmu tersebut menjadi pembelajaran yang berharga agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Sudah saatnya untuk bangkit dan mencari cara untuk motivasi diri sendiri. Ingat, terus-menerus terpuruk justru tidak akan membuatmu bahagia dan berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Yang ke-17 adalah menyadari realitas. Tak masalah jika kamu pernah terjatuh dan mengalami keterpurukan. Namun, kamu tidak bisa berlarut-larut tenggelam dalam keterpurukan tersebut. Coba bangkitkan motivasi untuk diri sendiri dengan cara menyadari realitas yang terjadi. Lihatlah pada kenyataan yang ada bahwa jika kamu tidak bergerak dari keterpurukan, maka tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang ke-18 adalah berhentilah terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Memikirkan dan melakukan hal-hal yang tidak penting akan mengorbankan banyak sekali energi serta kesehatan mental. Mulai sekarang, cobalah mendaftarkan apa saja hal yang harus kamu lakukan setiap harinya, lalu, buanglah semua kegiatan tidak penting yang membebani karena hal ini hanya akan menurunkan energi dan motivasimu untuk melakukan hal lain. Yang ke-19 adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang terbiasa bekerja keras. Membuat dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang terbiasa untuk bekerja keras akan membuatmu lebih termotivasi untuk bekerja keras juga. Kamu bisa menemukannya di tempat kerja, atau teman-teman sepermainan terdekatmu. Pastikanlah kamu dikelilingi oleh mereka yang dapat mendorongmu untuk sukses. Bahkan, pepatah populer mengatakan bahwa kamu adalah cerminan dari 5 orang teman terdekatmu. Yang ke-20 adalah, jangan jadikan beban, tapi nikmati. Cara memotivasi diri agar lebih semangat dalam bekerja salah satunya dengan menikmati pekerjaan tersebut. Namun untuk menghadirkan perasaan itu, kamu terlebih dahulu harus mencintai pekerjaanmu dan menghidupkan antusias untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Bila perasaan ini telah kamu miliki, maka ini akan mendorongmu untuk bekerja lebih semangat dan giat lagi. Yang ke-21 adalah yakinkan dirimu kamu ingin melakukannya. Meyakinkan dirimu bahwa kamu ingin melakukan pekerjaan tersebut. Yakinlah bahwa pekerjaanmu tidak sesulit yang kamu pikirkan. Meyakinkan dirimu bahwa kamu benar-benar ingin melakukannya, dan bukan karena keterpaksaan. Kamu juga bisa meyakinkan diri dengan berfokus pada betapa menyenangkannya ketika pekerjaan dan tanggung jawab tersebut selesai. Yang ke-22 adalah berusaha positif. Ketika suasana hati buruk dan pikiran kita terus-menerus diliputi hal negatif, kita akan sering menunda-nunda sesuatu. Jadi, menunda-nunda pekerjaan dapat ditangani dengan mengatur suasana dan pikiran untuk tetap positif. Di lain sisi, riset menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kamu lebih sukses. Jadi, berusahalah untuk selalu mengatur dan menjaga suasana hati serta pikiranmu untuk lebih positif jika ingin mendapatkan kembali motivasimu. Yang ke-23 adalah jangan menunggu motivasi datang. Kamu tidak bisa hanya menunggu kapan motivasi akan datang menghampirimu. Sebaiknya daripada menunggu, kerjakan saja sebisamu dan usahakan untuk fokus pada hal tersebut. Sebab, percuma saja menunggu motivasi datang jika kamu hanya bermalas-malasan dan pasrah dengan keadaan.
Ingat, motivasi tidak bisa datang begitu saja. Jadi, jika kamu mulai tidak semangat, cobalah praktekkan beberapa cara memotivasi diri. Saya harap kata-kata motivasi tersebut mampu menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai masalah yang kamu alami. Namun perlu diingat, motivasi terbaik datang dari dirimu sendiri. Selalu kembangkan sikap positif dalam menjalani hidup, dan jangan pernah lupa untuk selalu mengembangkan potensi diri. Yang terakhir, hiduplah dengan penuh semangat dan dorong dirimu setiap hari ke arah yang lebih baik. Karena yang mampu mengubah kehidupan dan menjadikanmu pribadi yang lebih baik adalah diri kamu sendiri. Demikianlah 23 kata motivasi yang ampuh dan perlu dicoba oleh yang lagi tidak semangat. Akhir kata dari Amin Sales Studio adalah semoga video ini dapat bermanfaat buat yang lagi membutuhkan motivasi diri sendiri menghadapi tantangan kehidupan ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.